Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan konsep sistem kompensasi. Sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sinta Yuniar dengan NPM 20150150008. Dan yang kedua ada Fitri Anggraini Alienda dengan NPM 2011015000203. Dan yang ketiga ada Febrianti dengan NPM 2021015000233. Dan yang terakhir ada Vini Asya Syafikoh dengan NPM 2021015000916. Baik, langsung aja kita ke pengertian kompensasi. Di slide ketiga ada pengertian kompensasi. Ialah sesuatu yang diterima oleh karyawan atau pekerja sebagai pengganti kontribusi layanan mereka kepada perusahaan. Di slide selanjutnya ada tujuan dari sistem kompensasi. Ialah mempertahankan karyawan yang ada, memperbaiki disiplin kerja, meningkatkan motivasi kerja, melaksanakan undang-undang, memperoleh keputusan kerja, dan memperoleh personil yang berkualitas. Faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun lingkungan eksternal, pertama, pasar tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja. Kedua, undang-undang ketenagakerjaan. Ketiga, serikat pekerja. Adapun lingkungan internal adalah pertama, tingkat biaya hidup, kedua, kesediaan untuk membayar, ketiga, kemampuan perusahaan, keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi dalam bentuk finansial yang artinya langsung dan tidak langsung. Dan yang kedua ada kompensasi dalam bentuk non-finansial. Yang pertama itu yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang kedua berhubungan dengan lingkungan pekerjaan. Kompensasi tidak langsung. Tunjangan disebut juga kompensasi tidak langsung. Jenis-jenis tunjangan sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi sosial, yang kedua ada asuransi kesehatan, yang ketiga ada asuransi kematian, yang keempat ada pensiun, dan yang terakhir waktu libur bayar. Sistem pendekatannya meliputi yang pertama, sistem kompensasi yang baik akan memiliki dampak ganda bagi organisasi, karena di satu sisi kompensasi akan berdampak pada biaya operasi. Di sisi lain, kompensasi akan mempengaruhi perilaku serta sikap kerja karyawan sesuai yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, karenanya organisasi harus benar-benar merancang sistem kompensasi secara efektif dan efisien. Kriteria keefektifan kompensasi. 1. Memadai, standar minimal pemerintah dipenuhi. Kedua, adil. Ketiga, seimbang. Keempat, efektif biaya, melihat kemampuan organisasi membayar. Kelima, aman untuk pekerja atau karyawan dan keluarganya. Keenam, menyediakan insentif untuk memotivasi kerja agar produktif. Ketujuh, dapat diterima karyawan. Pendekatannya. 1. Pendekatan berbasis pekerjaan berdasarkan batas minimum maksimum tiap pekerjaan. Kedua, pendekatan berbasis individu. Keadilan dan kelayakan pemberian kompensasi. 1. Keadilan internal. Besarnya kompensasi harus dikaitkan dengan nilai pekerjaan dan pembayaran karyawan yang satu dibandingkan dengan pembayaran karyawan yang lain dalam organisasi yang sama. 2. Keadilan eksternal. Menyangkut pembayaran untuk karyawan pada tingkat yang layak atau sama dengan pembayaran yang diterima karyawan serupa di perusahaan lain. Ketiga, keadilan organisasional. Berfokus pada keuntungan yang dibagi dalam organisasi, diharapkan didistribusikan secara adil. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok atau upah minimum sesuai ketentuan pemerintah.
Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan sudah terpenuhi atau tercapai, maka perusahaan sudah mencapai yang disebut eksternal konsistensi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.